Top Chair, Toyota punya cerita. Halo guys, kembali lagi bersama saya Riko di Top Chair Toyota punya cerita. Hari ini saya akan menggantikan Bang Alif sebagai host yang kedua. Sebelumnya kita udah bahas bagaimana seseorang menjadi seorang konsultan sales ya. Hari ini kita akan ngobrol langsung sama Bang siapa di sini? Amhar, Bang Riko. Kenalan dulu Bang Amhar. Oke, Bang Amhar ini dengar-dengar sebelumnya itu seorang BLA ya Bang? Betul Bang Riko. BLA yang notabene berarti kurang lebih satu divisi sama Bang Alif. Iya, betul. Nah, jadi bedanya tuh BLA-nya Bang Amhar dengan Bang Alif itu apa Bang bedanya? Jadi gini Bang Riko, di setiap cabang itu kan ada BLA, Brand Learning Ambassador, dan kebetulan saya di sini menjabat sebagai BLA-nya After Sales. BLA-nya After Sales. Yang mana di sini untuk BLA After Sales itu nantinya bertanggung jawab nantinya sebagai meningkatkan kompetensi dari teman-teman kita yang ada di after sales, baik itu kompetensinya itu di hard maupun soft skillnya. Kalau kita ketahui juga di bengkel itu juga ada beberapa divisi, yaitu ada sales, ada partman, ada teknisi, dan juga ada foreman di sana. Jadi kompetensi-kompetensi mereka itulah nantinya merupakan tanggung jawab saya dalam hal mendevelopment. Gitu Bang Riko. Gitu ya. Berarti kalau Bang Alif punya yang bagian sales, berarti mitra kerjanya atau lebih kerjasamanya sama supervisor, sama tim sales, sama tim-tim marketing lain. Iya, betul Bang Riko. Dan dengar-dengar juga Bang Amhar ini sebelumnya itu seorang mekanik dulunya. Ya, Itu gimana tuh Bang? Kok bisa dari seorang mekanik naik sekarang ke jadi BLA gitu? ya saya cerita dulu ya Bang Riko. Boleh, Bang. Jadi awal saya bergabung di Agung Toyota, khususnya di Stomo ini, itu berawal karir saya itu sebagai teknisi. Sebagai teknisi. Tepatnya itu di tahun 2005-an. 2005, Iya, Itu aku 2005. masih SD kelas berapa Bang Amhar udah jadi teknisi di sini ya? Ya mungkin udah kayak tua atau Enggak, masih muda loh. masih muda kan? Masih muda sekali, masih segar. Jadi tepatnya itu di tahun 2005 meniti karir sebagai teknisi dan berjalan sekitar 7 tahunan lah Bang Riko. 7 tahunan ya, berarti cukup lama. Iya, ya, sampai di 2013 di sana pas di tahun itu ada untuk apa namanya tuh? Untuk apa Lip? Kita tanya orang di belakang kamera kali. Iya. Kamu nyanyi yang lebih mengetahui. Apa itu Bang? Diberikan kesempatan, bagi jabatan promosi gitu ya. betul ya, Promosi jabatan yaitu tepatnya sebagai instruktur. Jadi dari instruktur. Oh, instruktur tuh belum jadi BLA berarti itu Bang? Oh belum. Belum ya? Tapi dalam hal main jobnya itu hampir sama, namun nantinya dalam hal penamaannya yang nantinya berbeda, Bang Riko. Nama jabatan aja Bang. Ya, di 2018 tepatnya itu kemarin ada perubahan di situ dalam hal nama instruktur berubah menjadi Brand Learning Ambassador. Branding ambassador. Gitu Bang Riko. Oke, berarti kurang lebih 7 tahun jadi mekanik. Udah tau lah ya Bang seluk-beluknya ketika Bang servis mobil tuh apa sih biasanya keluhan konsumen, atau mungkin banyak juga kesalahan-kesalahan ataupun yang konsumen kurang tahu. Teman-teman mungkin banyak sekali fitur-fitur yang terbaru sekarang kan, banyak sekali mobil-mobil yang canggih banget ya Bang ya, fitur-fitur Toyota. Betul. Khususnya ada spion yang otomatis nutup, kan banyak juga yang nggak tahu. Oh, tiba-tiba nih saya udah kunci mobil belum ya, kan banyak nih yang belum tahu, dan mungkin Bang Amhar tahu tentang itu. Jadi aku ingin tanyakan beberapa fitur yang umum sekali di Indonesia dan sudah hampir seluruh mobil Toyota itu punya fitur-fitur ini. Itu ada fitur start stop engine, AC ini pasti ada semua, dan orang pasti butuh, apalagi di Pekanbaru sangat panas ya Bang ya. Yes. Lalu ada juga fitur airbag untuk fitur keselamatan, dan sudah menjadi kewajiban untuk setiap mobil untuk punya fitur airbag ya Bang ya. Aku mau nanya tentang fitur start stop engine Bang. Ini kan start stop engine ini dulu ada ketika orang sudah beralih dari kunci konvensional, tekan tombol ya Bang? Yes, betul. Nah, itu sebenarnya kalau dari Abang sendiri lebih oke kunci konvensional atau start stop engine punya Bang? Kunci remote nih.
Jadi ya betul ya Bang Riko, yang Abang Riko konfirmasi tadi bahwasanya teknologi yang ada di kendaraan itu semakin hari semakin berkembang, meningkat, dan pastinya dengan peningkatan teknologi tersebut itu harapan kita sebagai penjual kendaraan Toyota khususnya di Pekanbaru ini, harapan kita customer itu bisa merasakan, menikmati fungsi-fungsi dari fitur tersebut agar mendapat kemudahan juga. Betul, jangan nanti di kendaraannya itu banyak fitur yang terkini, yang high tech, namun dalam hal penggunaan operasional itu malah tidak berguna. Jadi harapan kita semua fitur yang ada di kendaraan itu customer bisa menikmati. Salah satunya tadi Bang Riko infokan terkait start stop engine. Jadi start stop engine itu fitur yang cukup bagus, ya namanya aja udah smart, berarti udah pintar ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kunci konvensional, start stop engine atau smart entry ini cukup bagus. Jadi ada dua manfaatnya Bang Riko. Yang pertama itu dari segi fungsional. Untuk segi fungsional, kita ketahui kalau kendaraan yang sudah menggunakan fitur ini itu dalam hal akses masuk keluar kendaraan itu kita udah nggak memegang kunci, nggak perlu nekan tombol lagi, lock unlock pada remote kendaraan, baru nanti kita buka pintu. Kalau sudah menggunakan smart entry itu cukup kita masukin di kantong Bang Riko, kita langsung akses pintunya dan tekan tombol yang ada di handle pintu, itu langsung terbuka dan kita bisa langsung akses ke dalam mobil. Jadi sungguh mudah dan sangat efisien dalam penggunaan. Dan itu ini ya Bang, maaf aku potong ya. Ya, silakan monggo. Misalnya kayak kita pulang kantor ya kan pasti bawa barang tuh barang-barang bawaan. Iya. Bingung. Ini kunci mobil aku tak di tas, tapi di mana ya? Nyari. Betul. Tenggelam. Sedangkan kalau udah smart entry, kita tinggal bawa aja langsung, tinggal tekan. Yang pasti kita harus pastikan kalau kunci kita tuh udah ada di dalam tas. Yes. Jadi kemudahan itulah yang ditawarkan oleh fitur dari smart entry tadi. Yang kedua, dalam hal fungsional juga dalam hal kita sudah berada di kabin kendaraan, dalam hal menghidupkan kendaraan. Kita nggak perlu lagi memasukkan kunci kontak, memutar kunci kontak. Kalau yang menggunakan smart entry, cukup kita injak rem, tekan tombol start, langsung nyala. Ya. Jadi lebih gampang. Itu ya, Bang, ya? Dan banyak juga teman-teman pasti banyak yang, Bang, kalau kuncinya ketinggalan kayak mana Bang? Kalau misalnya kuncinya dibawa teman kayak mana Bang? Itu gimana tuh Bang? Yes, jadi case-case tertentu tadi bahwasanya kalau ada ketinggalan atau dibawa secara sengaja atau tidak sengaja ya. Karena kalau dibawa tuh ada dua ya. Bisa sengaja atau ya disengaja diambil. Jadi kalau kondisinya seperti itu, otomatis kendaraan pasti nggak akan bisa diakses, dibuka pintunya, dan bahkan di start itu nggak akan bisa. Karena syarat ketentuan dari smart entry ini kalau difungsikan adalah dia harus berada di area lokasi di kendaraan tersebut. Itu radiusnya kalau secara teknis 1,5 meter. Itu baru dia bisa membaca dan bisa kita buka pintu dan menghidupkan kendaraan. Betul sekali. Gitu. Sangat mudah dan nggak usah takut lagi ya. Ini kita letak kunci di rumah atau dicolong orang kan nggak mungkin kan. Ada jaraknya 1,5 meter teman-teman. Dan juga teman-teman yang aku dengar-dengar nih, misalnya kalau kuncinya bawa nih Bang, ya kan, pakai remote, tapi baterainya habis. Nah, pasti panik tuh, bingung buat orang-orang awam, teman-teman yang nggak tahu. Wah, ini baterainya habis. Tapi setauku, biasanya kalau yang kunci udah ada remote-nya, itu udah ada kunci konvensional yang di dalamnya. Yes, betul ya. Jadi walaupun baterainya habis, teman-teman nggak usah panik, langsung biasa ada tombol kecil buat dipencet untuk keluarin kuncinya. Terus tinggal colok pakai kunci konvensional seperti biasa ya. Berarti tidak fitur kunci konvensionalnya tidak dihilangkan, cuman ditambah dengan smart entry ini ya Bang. Yes, betul. Jadi sebelum tadi Bang Riko, saya jawab dulu yang terakhir tadi terkait manfaat dari smart entry tadi. Yang pertama tadi secara fungsional ya.
Tadi baik itu akses ke dalam kendaraan maupun dalam menghidupkan kendaraan. Dan yang kedua ini adalah dari prestisnya. Yang jelas kalau kita menggunakan smart entry itu pasti nilai prestisnya, elegannya kelihatan dari luar ya. Nggak ribet-ribet lagi. Iya, Kita jadi langsung ada nyala, dua manfaat dia mobil, tadi. langsung tekan masuk. Betul, langsung nyala. lebih elegan lah kalau kita bawa kendaraan yang udah smart entry. Itu sekali. tadi. Yang kedua, Bang Riko tadi menginfokan kalau seandainya baterai remote-nya itu habis. Jadi di pabrik sendiri itu udah dipikirkan, Bang Riko. Kalau kondisi-kondisi atau case-case tertentu seperti itu terjadi, maka di situ nantinya tadi Mas Riko juga udah paham, pasti di rumah udah pakai mobil smart entry ya. Jadi udah dibekali dengan kunci mekanikal. Jadi kalau nggak bisa dibuka karena baterainya nggak bisa nyala sehingga remote yang di tangan itu tidak berkomunikasi di kendaraan, maka kita cukup buka pintu kendaraan itu dengan kunci mekanikalnya. Jadi ada di mekanikalnya di situ nantinya bisa kita cabut dan kita buka secara manual. Loh, nanti kalau udah dibuka pintunya, ngidupinnya gimana? Jadi sangat gampang, Bang Riko. Itu kita cukup duduk dan nantinya remote itu didekatkan ke tombol start engine. Itu nantinya didekatkan, plus nantinya kaki kita nginjak rem. Remnya nanti udah diinjak, tombolnya udah didekatkan. Kuncinya di tombol. Itu nantinya ada lampu indikator yang ada di tombol. Dia ada dua versi nih, Bang Riko. Dua versi ya? Baru tahu nih aku. Yang versi lama itu lampu yang ada di tombolnya itu berubah warna menjadi hijau. Hijau warnanya. Kalau yang versi yang kedua, yang sekarang ini diaplikasikan di kendaraan terbaru, itu di MID-nya nantinya ada tulisan engine siap di start. Kalau tulisan itu udah keluar, lampunya yang versi lama itu udah nyala hijau, itu cukup ditekankan saja tombolnya itu langsung mesin nyala. Berarti punya saya masih versi lama nih, harus ganti baru ya. Harus. Terus ada juga temanku termasuk temanku sendiri dan aku sendiri masih bingung nih Bang, ketika menggunakan start stop engine. Ada teman-teman yang dua versi yang ku tahu ya Bang. Yang pertama dia langsung masuk, injak pedal rem, langsung start, mesin langsung nyala, ya kan? Sedangkan indikator check engine belum nyala. Ada juga yang versi masuk nggak pencet rem dulu, start dulu, tunggu MID, check engine nyala segala macamnya, baru di start. Jadi yang benar tuh yang mana sebenarnya? Oke, jadi untuk smart entry sendiri atau khususnya dalam hal menghidupkan mesin, itu ada dua mode, Bang Riko. Jadi ada dua mode, yang itu pertama itu adalah dalam menghidupkan kendaraan, sama halnya seperti menggunakan kunci konvensional. Oh sama. Yaitu kan di kunci konvensional itu ada posisi ACC, ada posisi IG on, dan posisi start. Iya. Betul ya Bang Riko? Betul. Jadi di smart entry ini juga bisa seperti itu. Yaitu dengan cara tanpa kita menginjak rem, itu kita tekan sekali tombolnya, itu dia nanti akan berubah ke mode ACC. Mode ACC. Yang kalau kita ketahui mode ACC itu adalah untuk menghidupkan komponen-komponen kendaraan yang berupa aksesoris. Salah satu contoh seperti audio itu bisa dihidupkan. Kita tekan sekali lagi tanpa nginjak pedal rem ya Bang Riko. Itu kita tekan sekali lagi, itu dia ke mode on. Langsung nyala. Jadi semuanya nyala tanpa mesinnya hidup. Oh tanpa mesin hidup Pak? Iya. Oh berarti belum nyala lagi? Belum nyala. Jadi sama halnya kita putar kunci kontak 2 kali, jadi nyala. Dan kita tekan sekali lagi, Bang Riko, itu nantinya dia sistemnya itu circle, itu dia kembali ke off lagi. Jadi itu mode yang pertama. Mode yang pertama. Kalau kita mode dalam yang kedua ini adalah mode untuk menghidupkan. Mode dalam untuk menghidupkan ini cukup yang seperti awal tadi, yaitu kita masuk dalam kendaraan, pastikan di transmisi itu di posisi P kalau matic, kalau manual berarti di netral, dan langsung ditekan tombol start stop engine-nya, dah langsung nyala. Itulah yang sebenarnya atau yang disarankan oleh pabrik kalau untuk menghidupkan mesin.
Berarti, Gitu Bang Riko. Hoax-hoax di luar sini banyak yang bilang, oh langsung tekan rem langsung ini mobil cepat rusak karena langsung nyala. Itu enggak ternyata ya Bang ya. Enggak. Oke teman-teman, jadi itu ya, nggak ada masalah Ya, betul. ataupun problem jangka panjang ketika teman-teman langsung menyalakan mesin dengan menggunakan start-stop engine tadi. Gitu. Nah, lanjut ke fitur yang kedua Bang, Ya. itu ada fitur AC. Nah, sekarang kan mobil-mobil zaman sekarang itu udah ada indikator melihat mesin itu udah panas atau belum, ya kan? Ketika kita baru menyalakan mobil, biasanya udah seharian nggak dipakai, pasti mesinnya dingin lagi kan Bang? Betul Bang Riko. Dan kita misalnya cuaca lagi panas gitu, pengen hidupin AC itu sebenarnya apakah boleh ketika kondisi mesin sedang dingin atau harus menunggu panas dulu, kayak nunggu 1 bar dulu, nunggu 2 bar dulu, Yes. boleh nyalain? Itu gimana tuh? Oke, jadi dalam hal penggunaan AC memang secara rinci itu di buku repair manual itu nggak dijelasin terkait apakah pada saat mesin panas atau pada saat mesin dingin Bang Riko. Tapi secara teoritis yang kita temui di lapangan, alangkah baiknya dalam hal menghidupkan AC itu dalam kondisi mesin sudah nyala dan temperatur mesin itu dalam kondisi normal. Gitu Bang Riko. Jadi kalau kita lihat dari tingkah laku customer atau kita sendiri ya dalam hal menghidupkan AC itu kan ada beragam-ragam tuh Bang Riko. Ada yang pada saat mesin sudah dimatiin, AC-nya belum dimatiin. Iya, langsung mati gitu ya. Alhasil pada saat awal mau dinyalakan, AC langsung nyala. Langsung nyala, itu otomatis ya. Itu pertama. Yang kedua itu ada yang langsung nyalakan mesin nyala langsung nyalakan AC. Jadi alangkah baiknya tadi yang saya paparkan tadi yaitu pada saat mesin udah nyala, temperatur mesin sudah dalam kondisi normal. Kenapa? Jadi ada alasannya juga, Bang Riko. Iya. Itu kalau pada saat versi awal tadi, yang pertama tadi, sering nggak aware terhadap kendaraannya, ya udah nyampe di tujuan langsung matiin AC, mau hidup atau mati itu urusan belakang. Nah itu kalau case seperti itu ialah pada saat kita menghidupkan awal pertama kendaraan lagi, itu nantinya pasti pada saat kita awal start itu kerja starter itu nantinya akan berat Bang Riko. Kenapa berat? Karena dia sudah menerima beban yang dikirim oleh kompresor yang nantinya akan bekerja. Alhasil nantinya pada saat supply arus ke starter itu otomatis lebih besar juga. Dan yang kedua yaitu versi yang kedua tadi ya Bang Riko, mesin sudah nyala langsung dinyalakan AC-nya. Kita ketahui pada saat awal mesin nyala itu kalau dianalogikan ke manusia ya, itu adalah di mana masa-masa pancaroba. Iya, kalau di mesin. Kita baru bangun langsung disuruh kerja. Iya, gitu kan. betul Bang Riko. Tewas juga kalau lama-lama kayak gitu. Iya, betul. Karena pada saat awal mesin nyala itu cukup sensitif ya, karena di mana sistem-sistem pelumasan itu belum bekerja maksimal. Namun kita nyalakan AC itu nantinya akan membuat kinerja mesin jadi berat. Lebih berat ya Bang. Gitu Bang Riko. Sehingga nantinya mempengaruhi dari komponen-komponen yang ada di bagian mesin, khususnya di bagian mekanikalnya Bang Riko. Berarti untuk jangka panjangnya mungkin kalau untuk baru-baru sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada masalah. Nggak masalah, monggo. Jangka panjangnya bisa kena ya Bang ya. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman Ya. jangan diulangi untuk yang mesinnya baru nyala. Kita balikin aja ke diri kita. Ibaratnya kalian baru bangun, langsung disuruh kerja atau diteriakin sama emak bangun gitu. Pasti langsung ini kan, langsung panik, jantung langsung bekerja gitu Ya. kan. Nah, lama-kelamaan ya bisa sakit jantung bisa jadi. Betul. Kan? Jadi itulah mobil kalian. Jadi sayangin juga mobil kalian seperti sayangi diri kalian gitu. Betul Bang Riko. Lalu aku juga dengar-dengar dari CR Bang, customer relation kita di Toyota, itu banyak keluhan mobil airbag tidak keluar Bang. Oh, di sistem airbag ya. Iya, padahal kita sudah menjelaskan tentunya pasti airbag keluar nih ada sensornya kan Bang. Itu sebenarnya betul. sensornya letaknya di mana dan harus tekanan berapa, hantaman berapa baru airbag tuh keluar tuh Bang. Oke. Jadi kalau bicara soal fitur SRS airbag
Jadi kita jelasin dulu apa terkait fitur ini ya Bang Riko. Ya. Jadi fitur ini merupakan kalau kita kepanjangan dari SRS itu adalah Supplemental Restraint System. Jadi suatu sistem pada kendaraan yang nantinya sebagai penambah, bukan paling utama. Paling utama itu adalah sabuk pengaman, Bang Riko, seat belt. Yang banyak teman-teman pasti Ya, itu. Di sini dengan adanya podcast ini mungkin bisa nantinya membuat aware dari teman-teman kita yang ada di luar sana selalu menggunakan safety belt. Karena pasti ada juga yang mikir, mobil saya airbagnya udah 7 titik, udah aman, nggak pasti nggak perlu seat belt lah gitu. Pasti mikir kayak gitu juga. Betul. Jadi kembali lagi. Bahwasanya fitur keamanan di kendaraan Toyota, ini khususnya di Toyota ya Bang Riko, itu ada yang namanya fitur keamanan pasif dan ada fitur keamanan aktif. Untuk airbag sendiri itu adalah fitur keamanan pasif. Pasif ya Bang? Untuk aktif sendiri itu salah satu contoh cukup banyak juga di Toyota. Dari rem ABS, EBD, dan sekarang sudah banyak diaplikasikan di kendaraan baru kita yaitu TSS. TSS ya Bang? Ya, itu juga sistem keamanan aktif. Dan di pasif, ya salah satunya itu ada airbag, ada safety belt. Membedakan aktif dengan pasif itu ialah ini Bang Riko. Kalau aktif itu adalah fitur yang mana mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau yang pasif itu adalah fitur yang berfungsi nantinya setelah terjadinya kecelakaan gitu. Dan di sini untuk pasif sendiri yang paling utama itu adalah tadi safety belt. Safety belt lebih utama dibanding airbag ya Bang? Yes, untuk airbag sendiri itu dia adalah hanya membantu kerja dari airbag pada saat terjadinya tabrakan. Yaitu agar kendaraan pada saat terjadinya tabrakan, kendaraan itu nantinya pasti akan memiliki gaya sentrifugal, gaya dorong ya ke depan, maka otomatis kita yang berada di dalam kendaraan pasti akan ikut terdorong ke depan. Maka yang membantu tetap kita di posisi kita itu adalah safety belt. Dan agar dorongan itu tidak terlalu besar sehingga nantinya kita mengenai bagian-bagian interior kendaraan, maka hadirlah airbag tersebut untuk mengurangi cedera tadi. Gitu, Bang Riko. Walaupun kita nggak pakai safety belt, ada airbag ya kita tetap ini ya Bang? Yes, dan kena hantam juga tuh sama airbag. Dan ada juga case-case tertentu yang membuat airbag ini nantinya jadi problem. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan safety belt. Maaf, apabila kita menggunakan kendaraan tidak menggunakan safety belt dan terjadi kecelakaan, maka otomatis kita nantinya akan terpental ke depan. Dan pada saat terpental ke depan, airbag nyala, pada saat itu juga airbag akan membentalkan kita ke belakang lagi. Bahkan itu lebih parah lagi kondisinya nantinya Bang Riko. Lebih sakit ya Bang ya? Lebih sakit. Karena di hati juga. Dia berupa ini ya, kayak karena kan cepat juga kan tuh Bang untuk mengembangnya. Kalau lama ya keburu kena dashboard kita kan, makanya dia kayak sedikit ledakan ya mungkin bisa dibilang ya Bang. Betul. Supaya mengembangnya cepat ketika terjadi kecelakaan. Safety belt tadi menahan, dan ketika tidak menggunakan kita langsung hantam balon itu aja. Gitu. Bayangkan kita didorong ke depan, setelah itu kita didorong lagi ke belakang, dihantam ke belakang, itu luar biasa. Bisa patah tulang mungkin ya Bang ya? Bisa. Jadi sebahaya itu ya. Ya itu kita ingatkan ke pelanggan-pelanggan kita, pastikan dalam mengendarai kendaraan selalu menggunakan safety belt. Gitu Bang Riko. Bang, kok airbag saya nggak keluar Bang gitu? Karena dia mungkin ditabrak dari samping atau dari mana, sebenarnya sensor atau titik letak ketika airbag itu keluar tuh di mana? Iya, jadi aktifnya suatu airbag di kendaraan itu faktornya itu ada dua Bang Riko. Ada dua ya? Ya, ada dua. Yang pertama itu nantinya dalam hal benturan. Ya, seberapa besar benturan itu terjadi pada kendaraan, dan kecepatan. Kecepatan itu lebih kurang plus minus itu 25 km per jam. Oh, jadi di 25 km ketika ada benturan itu langsung keluar airbagnya Bang ya? Ya, kembali lagi nantinya kita lihat apa saja benturan yang nantinya tidak yang tidak akan mengembangkan airbag.
Yang jelas dua ini faktor ini mempengaruhi. Kalau satu saja benturannya keras, tapi dia nggak jalan atau kecepatannya nggak tercapai, itu juga nggak membuat airbag mengembang. Atau kecepatannya 30 km per jam atau di atas 25 km per jam, namun benturan yang diterima oleh kendaraan itu kecil. Salah satu contoh mobil kita beriringan kecepatan kita 30 km per jam, namun pada saat kita nabrak mobil itu ikut jalan ke depan. Itu juga nantinya akan membuat airbag itu bisa tidak mengembang, Bang Riko, karena objek yang ditabraknya itu ikut bergerak, sehingga benturan yang diterima oleh kendaraan itu tidak terlalu besar ya. Gitu, Bang Riko. Karena ada juga yang bilang ditendang bemper depan langsung keluar. Enggak. Ya, Bang, tidak semudah itu ya. Dia jalan dulu, dia harus dua ini diterimanya, tercapai dua-duanya, barulah nantinya dia akan pakai komputer itu sistem. Jadi itulah nantinya dia akan memerintahkan untuk mengaktifkan airbagnya. Kalau salah satu aja yang dicapai itu nggak akan membuat dia ada dua ya, teman-teman, ada benturan dan juga kecepatan. Jadi itu tadi, jadi nggak ditendang langsung keluar airbagnya kan? Ya betul. Jadi gitu. Nah ini lagi Bang Riko. Jadi tadi kecepatan udah tercapai, tapi benturannya nggak tercapai. Salah satunya apabila terjadi kecelakaan seperti case-case seperti ini, misalnya pada saat nabrak tiang listrik mengenai bagian tengah kendaraan, itu juga bisa-bisa nggak mengaktifkan airbag. Wah, itu kenapa tuh, Bang? Karena posisi airbag itu adalah ditempatkan di kendaraan itu di bagian depan itu daerah dekat lampu. Jadi kalau dia mengenai bagian tengah dan objeknya kecil, itu bisa-bisa nggak mengenai sensor dari airbag tersebut, sehingga bisa tidak mengaktifkan airbag. Kalau objeknya kecil, kalau tiang listrik kan kecil itu. Iya. Jadi apalagi benturannya nggak terlalu keras biasanya. Iya, kan? itu tapi juga. Kalau keras tetap keluar ya, Bang ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pada saat kita terguling, kendaraan kita terguling. Salah satu pada saat berbelok terjadi understeer atau oversteer, gitu ya, Bang. terguling, itu juga nggak mengakibatkan airbag mengembang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu misalnya kita beriringan dengan mobil truk, itu kan objeknya tinggi tuh, lebih tinggi daripada bak truk itu ya. Nah, kalau kita tabrakan itu juga bisa tidak mengakibatkan airbag mengembang. Karena teman-teman tahu truk-truk Indonesia besar-besar kan, tinggi belakangnya ya. Jadi kalau tabrakan itu yang kena bukan depan mobil kita duluan. Betul. Yang kena mungkin bisa aja kaca depan kita dulu ataupun atap mobil kita yang kena dulu, tergantung kendaraan yang kita gunakan. Iya. Yang selanjutnya yaitu tabrakan dari belakang. Jadi ada pengguna jalan yang dari belakang menabrak kita dari belakang, itu juga nggak mengakibatkan airbag mengembang, Mariko. Berarti khusus di depan ya, Bang. Begitu juga nantinya ada kendaraan kalau kita mau masuk jalan nih, jalan utama dari gang kecil, ditabrak, itu juga nggak, dari samping itu juga nggak mengakibatkan airbag mengembang. Dulu saya kira ketika ada tabrakan mau dari sisi manapun mobil itu tetap airbag mengembang atau aktif begitu. Ternyata dari depan saja ya. Iya. Itu perlu diketahui juga teman-teman, karena kan fungsinya dia menahan hantaman dari depan ya, Bang ya. Betul, Bang Riko. Tapi hampir banyak ya kendaraan-kendaraan model kita itu sudah menggunakan side airbag. Nah, antara side airbag dengan airbag itu berbeda, Bang Riko. Itu bedanya di mana? Jadi airbag tadi yang udah kita bahas, baik itu fiturnya tadi maupun dia itu bekerja dan tidak bekerja. Untuk side airbag sendiri itu berada di sisi-sisi kendaraan yang dipasangkan, dan ya hampir beberapa model udah kita ada fitur tersebut. Itu mobil apa aja tuh, Bang, kalau di Toyota, Bang? Kalau di Toyota itu ya seperti Alphard, Camry, ya, Innova yang tipe tertinggi udah ada. Ventura udah ada ya, Bang. Ya. Nah, tuh buat teman-teman yang udah punya Ventura udah lega. Ya. Wah, aku udah punya fitur ini. Itu prinsip kerjanya juga berbeda dengan airbag tadi. Berbeda ya, Bang. Yaitu sama halnya tadi penambah terjadinya kecelakaan, menambah keamanan pada saat terjadinya kecelakaan, dan sistem kerjanya adalah pada saat terjadi
tabrakan samping, Bang Tabrakan Riko. samping ya. Ya. Kalau misalnya airbag biasa tabrakan samping tidak keluar, kalau ini keluar ya bang. Keluar. Jadi ada beberapa case juga agak beda dari yang airbag. Kalau airbag meski jalan, kalau side airbag itu pada saat mesin nyala, dia diam, ditabrak, itu dia bisa mengembang. Atau pada saat jalan ditabrak samping. Tapi hanya benturan mungkin ya. Ya, benturan. Benturan saja ya. Ya, yang jelas mesinnya harus hidup dulu. Mesinnya harus hidup. Pada saat parkir, mesin nggak nyala juga nggak akan dia mengembang walaupun ditabrak. Mesinnya nyala. Iya. Oke. Gitu ada perbedaan Itu sedikit dengan bedanya. airbag. Nah, untuk airbag sendiri bang, ini kan kita semua pasti amit-amit tidak ingin kecelakaan ya. Bang? Yes, betul. Dan ada aja nih yang pakai mobil bertahun-tahun, alhamdulillahnya tidak pernah kecelakaan Ya. begitu. Dan apakah fitur airbag ini itu ada masa kadaluarsanya? Apa misalnya harus diganti tiap berapa bulan sekali gitu? Karena kita tidak tahu komponen apa yang Betul. di dalam airbag ini. Jadi dari informasi dari manufaktur sendiri ya Bang Riko terkait fitur airbag maupun komponen-komponen yang ada di airbag itu penggantiannya tidak ada secara berkala dan penggantiannya itu dilakukan adalah pada saat terjadinya kecelakaan atau dia itu berfungsi atau aktif. Namun kita di kendaraan-kendaraan Toyota itu menjamin komponen-komponen airbag itu tidak ada kadaluarsanya ya di kendaraan udah berapa tahun pun itu karena di komponen-komponen tersebut dibuat dengan material-material khusus sehingga tidak ada kadaluarsanya gitu Bang Riko. Jadi airbag sendiri tidak ada kadaluarsanya dan tidak perlu khawatir teman-teman. Yes. Tetap safety, jangan sengaja ditabrakin gue mau coba fitur airbag gitu kan. Ada juga tuh orang yang penasaran kayak Betul, gitu. Bang Riko. Dan satu lagi Bang Amhar, Yes, boleh. ada informasi yang dimana baru-baru ini aku dengar dan baca-baca, mungkin nggak terlalu viral ya karena tertutup oleh berita-berita lain. Ada sebuah airbag yang bisa dibilang cukup membahayakan bagi customer itu Bang. Oh ya, dulu kita juga sempat itu ada dapat itu ya kasus terkait airbag itu suppliernya dan itu juga model-modelnya juga udah kita share ke pelanggan-pelanggan kita. Tahunnya juga tahun pembuatan juga udah di share, nanti bisa dilihat di bawah deskripsi ya kendaraan model apa saja yang terlibat dan tahun berapa saja. Dan pelanggan-pelanggan jangan khawatir, bisa nantinya hubungi ke dealer kita khususnya di Stomo untuk memastikan bahwasanya kendaraan-kendaraan teman-teman apakah terlibat atau tidak sehingga nantinya tidak ada kekhawatiran dari teman-teman dalam mengendarai kendaraan. Ya, kasus yang baru-baru ini naik ya Bang ya, baru diketahui atau sudah lama? Udah lama, namun karena ada beberapa unit yang masih belum diganti, maka ya kita share ulang lagi. Nah itu dia, buat teman-teman yang penasaran unit apa aja yang masih menggunakan merek airbag yang dikatakan bisa membahayakan customer ya Bang ya. Ya. Buat kalian yang penasaran langsung komen di bawah sebanyak-banyaknya siapa yang setuju, kita akan bakal bahas di episode berikutnya. Itu dia. Tapi diingat juga ya bahwasanya problem ini bukan Toyota saja ya yang Toyota mengalami, saja. hampir semua merek yang menggunakan supplier itu terlibat dan bentuk komitmen kita terhadap pelanggan tercinta kita itu kita selalu mengingatkan agar nantinya bisa diganti dan kondisi kendaraan nantinya digunakan oleh teman-teman kita, customer kita itu aman dan nyaman. Baik teman-teman, itu dia buruan dicek mobilnya Ya. ini pakai airbag Takata atau enggak dan apakah sebenarnya itu berbahaya atau tidak akan kita bahas di podcast berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dan stay tune terus di Agung Toyota Sutomo, Toyota punya cerita.